Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Farid Gunawan dengan NIM 130 122 3229 dari mata kuliah Tata Tulis Ilmiah. Pada hari ini atau pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas Tata Tulis Ilmiah saya yang sudah saya kerjakan selama ini. Untuk presentasinya, untuk temanya adalah pengembangan sistem rekomendasi menggunakan user-based collaborative filtering untuk peningkatan personalisasi layanan digital. Kemudian selanjutnya, saya untuk present dulu. Nah, kemudian latar belakangnya adalah yang pertama, ledakan digital menyulitkan pengguna menemukan konten relevan. Dapat kita ketahui pada saat sekarang ini, ledakan data digital seperti kayak misalkan produk dari Tokopedia atau promosi dari Shopee ataupun sesimpel kita melihat konten dari Instagram itu bisa dibilang juga ledakan digital yang menyulitkan pengguna untuk menemukan konten yang relevan dengan si usernya. Belakangan ini juga banyak juga user yang merasa tidak selaras dengan konten yang disediakan oleh si sistemnya. Kemudian yang kedua, sistem rekomendasi menjadi solusi personalisasi. Dalam hal ini juga rekomendasi menjadi solusi untuk mendapatkan atau bisa mendapatkan si konten yang relevan untuk personalisasi dari si user tersebut. Kemudian yang ketiga adalah user-based collaborative filtering, itu memanfaatkan kesamaan antar pengguna, di mana user-based collaborative filtering ini fokusnya adalah mencari kemiripan antara pengguna yang lain dengan pengguna itu sendiri. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana cara mengembangkan sistem rekomendasi berbasis user-based collaborative filtering untuk meningkatkan personalisasi layanan digital. Kemudian yang kedua adalah seberapa efektif pendekatan user-based collaborative filtering dalam memprediksi preferensi pengguna dibandingkan metode lainnya. Yang ketiga adalah bagaimana kinerja sistem rekomendasi yang dibangun di saat diuji menggunakan dataset nyata seperti Moviland 100.000 dengan metrik evaluasi MAE, MSE, dan RMSE. Kemudian tujuan penelitian yang saya buat adalah yang pertama adalah mengembangkan sistem rekomendasi berbasis user-based collaborative filtering. Itu yang paling utama. Yang kedua adalah meningkatkan personalisasi layanan digital di mana yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Jadi di sini ada mencari konten yang sangat-sangat relevan kepada user tersebut berdasarkan dari kemiripan user yang lainnya. Kemudian adalah mengevaluasi kinerja menggunakan dataset yang nyata. Kemudian adalah metode dari user-based collaborative filtering. Yang pertama itu hitung kemiripan antara pengguna dengan cosine similarity. Di sini hampir menyerupai dari algoritma dari user-based collaborative filtering atau proses yang akan dibuat oleh user-based collaborative filtering. Yang pertama hitung kemiripan antara pengguna atau similarity. Kemudian yang kedua adalah temukan pengguna terdekat dari similarity yang sudah kita temukan sebelumnya menggunakan nearest neighbors. Kemudian yang ketiga adalah prediksi rating berdasarkan rating pengguna yang serupa. Pengguna serupa ini bisa kita bilang itu dari similarity yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Itu kita masukkan ke prediksi rating yang nanti saya akan jelaskan setelah ini. Kemudian yang terakhir adalah rekomendasi item yang belum di rating. Karena beberapa rating yang bisa saja user tersebut tidak merating atau tidak menilai dari suatu konten yang diberikan oleh rekomendasi, itu bisa menjadi nilai atau bisa menjadi tujuan utama untuk user-based collaborative filtering ini. Dapat lihat dari gambar di bawah ini visualisasinya bahwa kita dapat simpulkan bahwa user collaborative filtering emang bisa itu melihat dari kolaboratif. Kolaboratif ini menyerupai dari beberapa orang itu bisa menjadi suatu acuan dari suatu user. Kemudian ada arsitektur sistem itu sendiri. Yang pertama itu input datanya, itu adalah dataset rating penggunaan film. Dalam ini adalah Moviland 100.000. Kemudian yang kedua adalah hitung kemiripan antara pengguna dengan cosine similarity. Dapat kita lihat di sini adalah cosine similarity ini akan melihat bahwa apakah user tersebut itu mempunyai kemiripan antara user satu dengan user yang lainnya. Seperti halnya user satu, misal user A. Kemudian user A itu tidak merating suatu item, misalkan sebutlah item C. Nah, misal untuk user A itu tidak merating item C, maka kita akan melihat tetangganya. Misalkan user B dia bisa merating item C, kita juga bisa melihat cosine similarity dari cosine. Maksud saya adalah kemiripan dari user A dan user B. Itu kita menggunakan cosine similarity. Kemudian ketiga adalah pilih top K penggunaan yang mirip. Dalam hal ini, misalkan cosine similarity-nya itu adalah kita misalkan ada 5 user. User yang pertama itu misalnya user A, B, C, D, dan F.
Dari semua user yang sudah kita hitung quotient similarity-nya, kita pilih top yang paling mirip. Artinya adalah yang paling mirip adalah mendekati angka ke 1 atau sangat relevan. Jika 0 maka dibilang bahwa si similarity adalah kemiripannya itu lumayan tidak relevan. Kemudian untuk prediksi ratingnya kita masukkan kepada rumus yang di bawah ini. Dimasukin itunya adalah dari similarity yang sebelumnya kita dapat dari top K-nya. Kemudian kita masukkan rating yang aktual atau rating yang di rating oleh si tetangganya. Kemudian output yang terakhir adalah rekomendasi film yang telah dipersonalisasi. Atau yang bisa kita lihat bahwa ratingnya yang tadinya masih belum bisa kita lihat atau masih 0, itu bisa kita tambahkan dengan prediksi rating yang sebelumnya kita lakukan dari quotient similarity dan rumus prediksi rating yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian yang di sini ada studi kasus dan contoh perhitungan. Misalkan didapatkan data rating sebagai berikut. Di sini terlihat bahwa user satunya itu tidak merating item C dan rating untuk item A, B, dan D itu dirating oleh item untuk user 1. Kemudian user 2 di sini kita ketahui bahwa user kedua itu tidak merating item B, tapi dia merating item A, item C, dan item D. Kemudian di sini user 3, di situ dia merating semua dari item yang sudah ada. Dari item A, item B, item C, dan item D. Itu semua sudah dirating oleh user ketiga. Kemudian di sini kita dapatkan user 1 tidak merating item C dan user 2 tidak merating item B yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian di sini kita cari kemiripan atau similarity terhadap user 1 dengan user lainnya. Dalam hal ini misal dengan user 3. Jadi kita di sini akan melihat bahwa user 1 ini kita akan prediksi apa kira-kira rating berapa kira-kira yang user 1 akan rating kepada item C. Berdasarkan dari similarity kemiripan dari user ketiga. Karena user ketiga mempunyai beberapa item yang sama atau sama halnya dengan user ke-1. Dalam hal ini adalah item A, item B, dan item D. Kemudian setelah menemukan similarity kemiripan terhadap user 1 dengan nilai yang mendekati 1,0 atau relevan, kemudian lakukan prediksi terhadap rating tersebut dari user yang tingkat kemiripannya sangat-sangat tinggi. Misalkan kalau kita lihat dari sini, misalkan kita asumsikan user 1 dan user 3 sudah mempunyai kemiripan yang sangat-sangat tinggi. Misalkan. Ataupun misal user 1 atau user 2 itu mempunyai kemiripan yang sangat tinggi. Maka top K-nya itu adalah user yang dimana yang mempunyai relevansi yang sangat-sangat tinggi. Mendekati nilai angka 1,0. Maka selanjutnya kita akan masukkan user tersebut ke dalam rumus prediksi yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan dalam hal ini saya juga memprediksi dari rumus yang berikut ini. Kemudian selanjutnya adalah didapatkan prediksi rating user 1 terhadap item C. Di sini didapatkan prediksi rating user 1 terhadap item C sudah kita lakukan dari rumus-rumus sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi model. Apa sih menggunakan evaluasi model itu? Evaluasi model itu adalah apakah rating yang belum di rating sama rating yang sudah di aktual atau aktual yang sudah di rating, apakah mempunyai kesamaan atau mempunyai error yang ada di dalamnya. Itu kita menggunakan model evaluasi. Nah di sini evaluasi yang saya lakukan adalah pertama kita menggunakan dataset Moviland 100K dengan 943 pengguna dan 1682 film. Kemudian adalah menghilangkan beberapa rating yang sudah ada secara random. Jadi misalkan saya kasih contoh dari si table yang sudah saya buatkan sebelumnya, misalkan untuk user 1 item A, item B, itu misalkan yang sudah ada ratingnya, itu saya hapus secara random. Misalkan untuk item B, misalkan didapatkan 3. Jadi evaluasi model ini adalah item B itu sengaja saya hapus, apakah selanjutnya, karena kita akan memprediksi rating, apakah hasil si prediksi rating itu mendekati angka ketiga, itu kita akan lakukan dengan evaluasi model yang kita akan lakukan saat ini. Nah, kemudian lakukan proses prediksi terhadap rating yang hilang, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian didapatkan nilai hasil prediksi dan rating aktual yang akan dihapus sebelumnya, atau yang sudah dihapus sebelumnya. Jadi hasil prediksinya itu akan dikurangi dengan rating aktual yang sudah kita hapus sebelumnya, apakah mempunyai kesamaan, atau mempunyai gap, atau margin, atau jarak antara mereka. Dan jaraklah itu adalah si errornya. Itu nilai errornya. Kemudian metrik evaluasi yang digunakan yang pertama adalah MSE, kemudian RMSE dan MAE, di mana di sini errornya akan disum atau ditambahkan semua dan akan dimasukkan ke dalam rumus MSE, RMSE dan MAE.
Dan didapatkan hasil error terhadap rating aktual sebagai berikut. Contohnya, itu rating aktualnya misal 3. Di sini rating prediksinya 2,6. Dan di sini kita melihat bahwa errornya adalah 0,33. Dan kemudian ada rating aktualnya 1. Di sini kita memprediksi 0,87 di mana errornya adalah 0,13. Dan di sini rating aktualnya misal 5, rating prediksi 3,89, errornya 1,1. Dapat kita lihat bahwa rating ketiga ini lumayan lah ya, lumayan untuk menjadi mendekati lah karena errornya hanya 0,33. Dari rating aktualnya 3 dan didapatkan rating prediksinya 2,67, kemudian rating aktualnya adalah 1 dan rating prediksinya 0,87 itu juga sangat-sangat errornya minimal karena 0,13. Dan yang paling besar adalah 5, rating aktualnya 5 dan diprediksi hanya 3,89. Itu sampai 1,11 gitu. Kemudian adalah total error akan disamakan dengan dimasukkan ke dalam rumus MSE, RMSE, dan EMAE. Di sini kita menggunakan N5 fault cross validation di mana di sini mempunyai pertimbangan sampai ke 5 kali pertimbangan dan di sini kita didapatkan bahwa rata-rata dari MSE-nya itu 0,802 dan RMSE-nya 0,896 dan MAE-nya adalah 0,719. Nah, perbandingan metode evaluasi ini, yang pertama adalah random prediction. Di sini kita membandingkan antara si random prediction dengan yang sudah kita lakukan sebelumnya dengan MSE, RMSE, dan MAE. Di situ parameter yang hanya digunakan adalah parameter rentang ratingnya dan tidak menggunakan data historis user atau item. Jadi dia langsung random aja. Jadi dia nggak bisa langsung atau lebih tepatnya dia tidak mempedulikan itu dari history user atau item itu sendiri. Jadi langsung random aja. Kemudian di sini bikin untuk global average menggunakan parameter tidak memperhitungkan preferensi pengguna atau karakteristik itemnya. Jadi global average itu lebih tepatnya adalah merata-rata dari semua yang sudah di rating itu kita rata-ratakan dan akan kita masukkan ke dalam si prediksi. Itu tidak memperhitungkan preferensi pengguna atau karakteristik itemnya. Kemudian yang ketiga adalah item based collaborative filtering. Dari namanya item based. Jadi sudah berbeda dengan parameter dari similarity dan tetangganya. Kemudian analisis yang didapatkan, yang pertama adalah hasil evaluasi menunjukkan bahwa metode user based collaborative filtering atau proposed method memiliki performa yang lebih baik dibanding metode dasar seperti random prediction dan global average. Dan yang kedua adalah sistem memberikan prediksi yang cukup akurat dan konsisten dalam hal ini. Dan kesimpulan didapat adalah user-based collaborative filtering menggunakan metode cosine similarity menunjukkan kinerja yang prediktif. Kemudian yang kedua adalah evaluasi performanya yang sudah saya sebutkan sebelumnya dengan MSE adalah rata-rata 0,802, kemudian RMSE-nya adalah 0,896 dan MAE-nya adalah 0,719. Di mana nilai kesalahan rendah dengan prediksi yang mendekati nilai aktual, kemudian konsistensi nilai ketiga metrik menunjukkan sistem andal dan sangat-sangat efisien. Untuk saran dari yang sudah saya buat sebelumnya, ini yang pertama adalah menggunakan dataset yang masih terbatas dalam ukuran dan variasi. Sebelumnya yang saya sudah sebutkan, datanya itu sangat minimal karena saya menggunakan data dari 3 user saja dan 3 item saja. Kemudian di sini 4 item saja. Kemudian di sini adalah yang kedua adalah hanya mengevaluasi satu pendekatan kemiripan. Di sini yang saya bahas hanya cosine similarity tanpa pembanding dari metode lainnya. Kemudian yang disarankan adalah yang pertama menggunakan dataset yang lebih besar dan beragam untuk peningkatan generalisasi model. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, itu bisa saja menggunakan benar-benar dataset dari Simufil yang 100.000, itu kita bisa gunakan. Kemudian yang kedua adalah menerapkan dan membandingkan metode kemiripan lainnya seperti Pearson correlation atau adjust cosine similarity seperti itu. Kemudian dari saya itu saja, lebih tepatnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.